Mikroorganisme itu contohnya yang namanya kayak istilahnya insulin ya. Jadi insulin itu untuk apa sih? Mengobati diabetes kan, supaya yang namanya kadar gulanya itu terkontrol. Seperti itu. Jadi yang namanya insulin itu yang namanya dibentuk dengan yang namanya apa? Dengan menggunakan bantuan mikroorganisme dalam menurunkan kadar gulanya supaya menjadi yang namanya tidak terlalu tinggi. Jadi yang namanya di dalam tubuh kita itu yang namanya ada jaringan, namanya yang namanya jaringan apa? Hipokinase gitu ya. Hipokinase itu yang namanya dia itu harus bisa mengikat kadar yang namanya hipoglikosimanan. Seperti itu. Nah, abis itu yang namanya dia baru membentuk kadar yang namanya dihidrokinase. Dari kadar dihidrokinase itu baru terbentuk sebuah yang namanya biofosfat, jaringan biofosfat. Nah, biofosfat nanti yang namanya dia itu akan istilahnya mengikat kadar yang namanya biogliserol atau biogliserat, seperti itu. Nah, setelah membentuk kadar biogliserol, barulah yang namanya dia menghasilkan yang namanya apa? Sebuah asam Efinemax. Seperti itu ya. Asam Efimax itu barulah nanti dia terbentuk kadar insulin, seperti itu ya. Nah, jadi ini perjalanan yang namanya insulin di dalam tubuh kita. Seperti itu, untuk dia itu yang namanya mengontrol kadar gula darah kita supaya tidak remisi gitu ya. Tidak berlebihan, seperti itu ya. Itu yang namanya perjalanan obat anti diabetes supaya dia itu bisa menghasilkan kadar insulin. Seperti itu. Nah, obat anti diabetes itu sendiri itu yang namanya harus yang namanya apa, ketika kita minum obat anti diabetes itu yang namanya kadar glikolisis kita harus baik. Seperti itu ya. Atau yang namanya kadar yang namanya lipoglikosimanan kita harus baik. Supaya apa? Supaya yang namanya obat tersebut bisa menyerap kadar lipoglikosimanan. Nah, setelah itu baru yang namanya dari lipoglikosimanan itu yang namanya dia itu baru bisa menghasilkan kadar insulin yang baik. Nah, perjalanan insulin itu harus melewati tahap tadi, seperti itu ya, untuk supaya menghasilkan kadar yang namanya diabetes kita terkontrol, kadar SGPT, SGOT, kadar kreatinin kita ya, kadar HbA1c kita supaya normal, seperti itu ya, kadar LDL kita, HDL kita. Kan untuk HDL kan yang namanya harus yang namanya di atas 40 untuk laki-laki, perempuan di atas 60, seperti itu ya. Sebaliknya yang namanya LDL itu kalau untuk perempuan itu tidak boleh dari yang namanya apa?